Halo anak-anak ibu, kembali lagi kita belajar IPS oleh Ibu Nafra. Saat ini kita masuki materi permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Konsep dasar ekonomi dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan tujuan pembelajaran, anak-anak dalam mengikuti pembelajaran tersebut diharapkan mampu menjelaskan pengertian, permintaan, dan penawaran dengan tepat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga dapat menjelaskan pengertian pasar, menjelaskan proses terbentuknya harga pasar atau harga keseimbangan, dan memberi contoh peristiwa permintaan, penawaran, dan harga di lingkungan sekitar seperti di pasar, tradisional, di kantin sekolah, atau di toko. Apa itu permintaan? Nah, sebelum memasuki definisi permintaan, anak-anak coba lihat. Ada gambar seorang ibu sedang berjualan buah-buahan dan ada seorang anak yang ingin beli buah-buahan tersebut. Maka, definisi permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada harga tertentu. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yuk kita kenali berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Nah anak-anak, ayo kita bahas gambar yang sudah ibu sajikan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga barang itu naik, permintaan biasanya turun. Sebaliknya, jika harga barang itu turun, permintaan biasanya naik. Contoh, ST dari 5.000 turun menjadi 3.000. Maka lebih banyak siswa membeli SD dengan harga 3.000. Yang kedua, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemampuan membeli barang. Contoh, saat uang saku naik, siswa bisa membeli banyak makanan di kantin. Yang ketiga, selera dan tren masyarakat. Barang yang sedang tren atau disukai banyak orang akan lebih banyak diminta. Contoh, saat minuman bola sedang populer, permintaannya akan meningkat. Yang keempat, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, biasanya permintaan barang juga meningkat. Contoh, di kota besar, kebutuhan beras lebih tinggi daripada di desa kecil. Nah, bagaimana dengan penawaran? Apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan penjual untuk dijual kepada konsumen atau pembeli. Faktor penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan penjual di pasar. Anak-anak, yuk kita bahas gambar yang sudah disajikan. Yang pertama, harga barang. Jika harga barang naik, penjual akan menjual lebih banyak. Contoh, harga cabai naik di pasar, petani akan membawa lebih banyak cabai itu ke pasar. Yang kedua, biaya produksi. Jika biaya produksi mahal, jumlah barang yang ditawarkan bisa berkurang. Contoh, harga pupuk naik, petani mengurangi jumlah hasil tanamnya. Yang ketiga, teknologi. Teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan jumlah produksi. Contoh, mesin panen membantu petani menghasilkan lebih banyak padi. Maka, apa itu pasar? Definisi pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, ada dua macam pasar. Yang pertama, pasar tradisional yang tempatnya terbuka, tawar-menawarnya langsung. Ya, kita ambil contoh pasar minggu. Yang kedua, pasar modern, tempatnya tertutup dan ber-AC, harganya juga pasti tidak bisa ditawar. Contohnya supermarket. Nah, anak-anak suka berbelanja di mana? Anak-anak, ibu akan mengambil sedikit ilustrasi. Di sini ada cabai yang sedikit, ada cabai yang banyak. Mengapa terjadi sedikit? Saat stok terbatas, kenapa harga naik? Ya, ini biasa terjadi pada musim hujan, sehingga harga cabai akan menjadi mahal. Saat cabai yang banyak, stok melimpah dan harga akan semakin turun karena terjadi pada saat panen raya. Dari ilustrasi tersebut, maka adanya hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah
Jika harga naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Sedangkan hukum penawaran, jika harga naik, maka penawaran juga naik. Jika harga turun, maka penawaran juga turun. Sudah paham kan anak-anak? Selanjutnya kita akan membahas keseimbangan pasar. Titik temu permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Contoh, harga mangga 15.000 per kilo adalah harga keseimbangan ketika pembeli mau membeli dan penjual mau menjual. Maka adanya kesepakatan antara permintaan dan penawaran, antara pembeli dan penjual. Contoh kasus nyatanya, yang pertama, harga masker. Saat pandemi di tahun 2020, permintaan itu sangat tinggi, maka stok terbatas. Dengan otomatis, harga naik drastis. Nah, harga baju lebaran. Sebelum lebaran, harganya naik. Tapi setelah lebaran, harga turun. Harga sayur panen. Pada musim panen, stok melimpah, maka harganya akan lebih murah. Yuk kita latihan soal atau kuis. Nah, ini anak-anak jawab ya. Yang pertama, jika harga barang naik, biasanya permintaan akan A. naik, B. tetap, C. turun, D. bertambah banyak. Ayo jawab. Jika jawaban kamu A, B, dan D, maka jawaban kamu salah. Ya. Tapi jika jawaban kamu C, maka jawaban kamu benar. Yeay. Yuk lanjut soal kuis kedua. Ciri-ciri pasar adalah A. ada penjual, B. ada pembeli, C. terjadi transaksi jual beli, D. tempat belajar siswa. Anak-anak menjawab dengan pilihan ganda kompleks ya. Jika jawaban kamu A, B, C, maka jawaban kamu benar. Yeay. Jika jawaban kamu D, maka jawaban kamu salah. Ya. Ibu harap kamu bisa menjawab dengan benar ya. Yuk kita simpulkan. Permintaan, penawaran, pasar, dan harga saling berhubungan dalam kegiatan ekonomi. Keempat konsep ini bekerja bersama dalam kehidupan sehari-hari. Faktor eksternal mempengaruhi permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan tercapai saat permintaan dan penawaran sama. Mari terapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye.